Selamat datang di dunia mitologi Nordik. Kali ini kita akan mengenal Odin, sang All-Father, dewa perang, kebijaksanaan, dan sihir. Dari pengorbanan dirinya demi pengetahuan hingga peranannya sebagai penguasa Valhalla, mari kita telusuri kisah penuh misteri dan kekuatan sang dewa satu mata ini. Odin adalah dewa utama dalam mitologi Nordik yang dikenal sebagai All-Father, Bapa dari semua dewa. Ia adalah putra dari raksasa Bor dan Bestla, dan memiliki dua saudara bernama Vili dan Vi. Bersama mereka, Odin menciptakan dunia dan manusia dari tubuh raksasa Ymir. Odin bukan hanya dewa perang, tetapi juga dewa kebijaksanaan, sihir, dan kematian. Odin memiliki banyak nama dan julukan, termasuk Sang Satu Mata karena ia rela mengorbankan matanya demi mendapatkan kebijaksanaan dari sumur Mimir. Ia juga dikenal sebagai penguasa Valhalla, tempat para pahlawan yang gugur di medan perang berkumpul. Odin memiliki dua burung gagak, Hugin dan Munin, yang terbang ke seluruh dunia untuk mengumpulkan informasi baginya. Selain itu, Odin memiliki dua serigala, Geri dan Freki, serta kuda berkaki 8 bernama Sleipnir yang dapat melintasi semua dunia. Ia juga belajar seni ramalan dan sihir dari Dewi Freyja. Dengan berbagai atribut ini, Odin menjadi sosok yang kompleks dan penuh misteri dalam mitologi Nordik. Odin dikenal sebagai dewa yang suka berkelana dan menyamar untuk menguji manusia dan dewa lain. Ia sering mengunjungi dunia manusia dan Asgard dengan berbagai rupa, membawa pesan dan kebijaksanaan. Keinginannya untuk mengetahui segala sesuatu mendorongnya melakukan pengorbanan besar demi ilmu pengetahuan. Kisah asal-usul Odin mengajarkan kita tentang pentingnya pengorbanan demi kebijaksanaan dan pengetahuan. Ia menjadi simbol bahwa untuk menjadi bijak, seseorang harus berani kehilangan sesuatu yang berharga. Odin adalah lambang kekuatan, kecerdasan, dan pengorbanan. Odin sangat haus akan pengetahuan dan kebijaksanaan. Untuk mendapatkannya, ia mengorbankan satu matanya di sumur Mimir, sumur yang penuh dengan kebijaksanaan dan pengetahuan rahasia. Dengan pengorbanan ini, Odin bisa melihat dan memahami hal-hal yang tersembunyi dari dunia dan masa depan. Selain itu, Odin juga menggantung dirinya di pohon dunia Yggdrasil selama 9 hari dan 9 malam tanpa makanan dan minuman. Pengorbanan ini memberinya kemampuan untuk memahami rahasia run, huruf-huruf sihir yang memiliki kekuatan besar. Dari sini, ia menjadi dewa sihir dan ramalan yang sangat kuat. Pengorbanan ini menunjukkan betapa besar tekad Odin untuk memperoleh kebijaksanaan, bahkan dengan harga yang sangat mahal. Ia rela menderita demi mendapatkan pengetahuan yang dapat membantu dirinya dan dunia. Kisah ini menjadi inspirasi tentang pentingnya pengorbanan dalam pencarian ilmu. Odin kemudian menggunakan kebijaksanaan dan ilmu sihirnya untuk membantu para dewa dan manusia, serta mengatur nasib dunia. Ia menjadi pemimpin yang bijaksana dan kuat, sekaligus sosok yang penuh misteri dan kekuatan magis. Pengorbanan ini menjadi titik balik dalam perjalanan hidupnya. Kisah pengorbanan mata Odin mengajarkan bahwa kebijaksanaan sejati membutuhkan pengorbanan dan ketekunan. Odin menjadi simbol pencarian ilmu tanpa batas dan keberanian menghadapi penderitaan demi tujuan mulia. Odin memiliki dua burung gagak bernama Hugin pemikiran dan Munin ingatan. Setiap hari, mereka terbang ke seluruh penjuru dunia untuk mengumpulkan informasi dan berita. Mereka kembali ke Odin dan memberitahukan apa yang mereka lihat dan dengar, sehingga Odin selalu mengetahui apa yang terjadi di seluruh alam. Burung gagak ini melambangkan pentingnya pikiran dan ingatan dalam memperoleh kebijaksanaan. Hugin dan Munin adalah mata dan telinga Odin di dunia manusia dan dewa. Mereka juga menjadi simbol pengawasan dan kewaspadaan Odin sebagai penguasa. Kisah burung gagak ini menunjukkan bagaimana Odin mengandalkan informasi dan pengetahuan untuk mengatur dunia dan memimpin para dewa. Ia tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga kecerdasan dan pengamatan yang tajam. Hugin dan Munin menjadi perpanjangan dari kebijaksanaan Odin. Odin sangat peduli dengan burung gagaknya dan sering bertanya apakah mereka kembali dengan selamat setiap pagi. Ini menunjukkan sisi perhatian dan kasih sayang sang dewa terhadap makhluk-makhluk yang membantunya. Hubungan ini menambah kedalaman karakter Odin,
Kisah Hugin dan Munin mengajarkan pentingnya pikiran dan ingatan dalam mengambil keputusan dan memimpin. Odin menjadi contoh pemimpin yang bijaksana dengan mengandalkan informasi dan refleksi mendalam. Odin adalah penguasa Valhalla, aula megah di Asgard, tempat para pahlawan yang gugur di medan perang dikumpulkan. Setengah dari prajurit yang mati dalam pertempuran dipilih oleh para Valkyrie untuk tinggal di Valhalla dan bersiap menghadapi Ragnarok, pertempuran akhir dunia. Para Valkyrie adalah wanita pejuang yang setia kepada Odin. Mereka terbang di medan perang memilih jiwa para pahlawan yang layak dan membawanya ke Valhalla. Di sana, para pejuang ini berlatih dan berpesta menunggu hari pertempuran terakhir. Valhalla bukan hanya tempat peristirahatan, tetapi juga pusat pelatihan dan persiapan bagi para pahlawan. Odin memimpin mereka dengan kebijaksanaan dan kekuatan, memastikan mereka siap menghadapi kehancuran dunia. Ini menunjukkan peran Odin sebagai pemimpin militer dan spiritual. Kisah Valhalla dan Valkyrie menegaskan pentingnya keberanian dan kehormatan dalam budaya Nordik. Odin sebagai penguasa tempat ini menunjukkan bahwa kematian di medan perang adalah kehormatan tertinggi yang bisa diraih. Valhalla dan Valkyrie mengajarkan kita tentang keberanian, pengorbanan, dan persiapan menghadapi takdir. Odin menjadi simbol pemimpin yang mengumpulkan dan mempersiapkan para pahlawan untuk masa depan. Salah satu atribut paling unik Odin adalah kuda berkaki 8 bernama Sleipnir. Sleipnir adalah kuda tercepat dan terkuat yang dapat melintasi semua dunia dalam mitologi Nordik. Kuda ini memungkinkan Odin bepergian dengan cepat dan melewati batas dunia manusia dan dewa. Sleipnir lahir dari Loki yang berubah menjadi kuda betina dan kemudian melahirkan kuda ini. Ini menunjukkan hubungan kompleks antara Odin dan Loki, yang sering berperan sebagai dewa penipu dan pembuat masalah. Sleipnir menjadi simbol kekuatan dan kecepatan luar biasa. Dengan Sleipnir, Odin dapat mengunjungi berbagai dunia, termasuk dunia manusia, dunia raksasa, dan dunia bawah. Ini memperkuat perannya sebagai penguasa yang mengawasi segala sesuatu dan mampu bergerak bebas antar dunia. Kisah Sleipnir mengajarkan kita tentang pentingnya mobilitas dan kemampuan beradaptasi. Odin dengan kuda ajaibnya menjadi simbol penguasaan ruang dan waktu dalam mitologi Nordik. Sleipnir juga sering digambarkan dalam seni dan cerita sebagai teman setia Odin yang tak tergantikan dalam petualangan dan tugasnya. Loki adalah sosok yang kompleks dalam mitologi Nordik, dikenal sebagai dewa penipu dan pengacau. Ia sering menjadi teman sekaligus musuh Odin. Meskipun Loki adalah sumber banyak masalah, Odin tetap memanfaatkannya dalam berbagai situasi. Hubungan mereka penuh dinamika dan ketegangan, menambah warna dalam kisah para dewa. Loki terkenal karena kecerdikannya yang luar biasa dan kemampuannya berubah wujud. Ia bisa menjadi hewan atau manusia untuk melaksanakan rencananya. Meski sering membawa malapetaka, Loki juga membantu para dewa dalam beberapa kesempatan penting. Odin menghargai kecerdikan Loki, walau tetap waspada terhadap niatnya. Hubungan Odin dan Loki juga menggambarkan dualitas antara keteraturan dan kekacauan. Odin sebagai dewa kebijaksanaan dan tatanan, dan Loki sebagai dewa kekacauan dan tipu daya, saling melengkapi dan bertentangan. Konflik dan kerjasama mereka menjadi bagian penting dalam mitologi Nordik. Loki juga adalah ayah dari beberapa makhluk penting, termasuk serigala Fenrir dan ular dunia Jormungandr yang kelak berperan dalam Ragnarok. Peran Loki dalam kisah akhir dunia ini menambah ketegangan dan drama dalam hubungan dengan Odin. Mereka adalah dua kekuatan besar yang saling berhadapan. Kisah Odin dan Loki mengajarkan kita tentang kompleksitas hubungan dan pentingnya memahami sisi gelap dan terang dalam kehidupan. Odin tetap bijak dalam menghadapi konflik dan memanfaatkan setiap situasi demi keseimbangan dunia. Yggdrasil adalah pohon dunia yang menghubungkan 9 alam dalam mitologi Nordik. Pohon raksasa ini menjadi pusat alam semesta dan simbol kehidupan, kematian, dan regenerasi. Odin sangat dekat dengan Yggdrasil, bahkan melakukan pengorbanan di cabangnya demi ilmu pengetahuan. Pohon Yggdrasil dijaga oleh berbagai makhluk, termasuk naga Nidhogg yang menggerogoti akarnya, dan burung elang yang duduk di puncaknya. Di bawah akar pohon, sumur Mimir menyimpan kebijaksanaan yang sangat dalam. Odin sering mengunjungi sumur ini untuk memperoleh pengetahuan. Yggdrasil melambangkan keterhubungan semua makhluk dan alam.
Pohon ini menjadi simbol keseimbangan dan siklus kehidupan yang terus berputar. Odin sebagai penjaga dan pelindung pohon ini menunjukkan perannya menjaga tatanan alam semesta. Kisah Yggdrasil mengajarkan pentingnya keseimbangan dan hubungan antar semua makhluk hidup. Pohon ini menjadi pusat spiritual dan simbol kekuatan alam yang tak tergoyahkan. Odin sebagai dewa utama sangat menghormati dan menjaga pohon suci ini. Visualisasi Yggdrasil sering digunakan dalam seni dan budaya Nordik sebagai lambang kehidupan dan kekuatan. Pohon ini menjadi ikon yang mudah dikenali dalam mitologi dan warisan budaya Nordik. Odin adalah dewa sihir dan ramalan, terutama melalui pengetahuan tentang rune. Setelah menggantung dirinya di Yggdrasil selama 9 hari, Odin memperoleh rahasia rune, huruf-huruf suci yang memiliki kekuatan magis. Rune digunakan untuk ramalan, perlindungan, dan sihir dalam budaya Nordik. Rune bukan hanya huruf biasa, tapi simbol dengan kekuatan spiritual dan magis. Odin mengajarkan rune kepada manusia dan dewa, memberikan mereka alat untuk berkomunikasi dengan kekuatan alam dan roh. Pengetahuan ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan upacara keagamaan. Odin juga dikenal sebagai dewa yang menggunakan sihir untuk mempengaruhi nasib dan peristiwa. Ia menggunakan mantra dan ritual untuk melindungi dunia dan mengatasi ancaman. Sihir Odin adalah perpaduan antara kebijaksanaan dan kekuatan gaib. Kisah rune dan sihir Odin mengajarkan kita tentang pentingnya pengetahuan spiritual dan kekuatan batin. Odin menjadi simbol pencarian ilmu dan penggunaan kekuatan untuk kebaikan dan keseimbangan. Rune dan sihir Odin masih menjadi inspirasi dalam budaya modern, termasuk dalam seni, literatur, dan praktik spiritual kontemporer. Ragnarok adalah pertempuran akhir dunia dalam mitologi Nordik, di mana banyak dewa, termasuk Odin, akan bertempur melawan kekuatan kegelapan. Peristiwa ini menandai kehancuran dan pembaruan alam semesta. Odin memimpin pasukan dewa dan pahlawan Valhalla dalam pertempuran ini. Dalam Ragnarok, Odin akan menghadapi serigala raksasa Fenrir, anak Loki. Pertempuran ini sangat menentukan nasib dunia dan para dewa. Meskipun Odin gugur, pertempuran ini membuka jalan bagi dunia baru yang akan lahir setelah kehancuran. Ragnarok juga melambangkan siklus hidup dan kematian, kehancuran dan kelahiran kembali. Ini adalah pengingat bahwa segala sesuatu bersifat sementara dan perubahan adalah bagian dari alam semesta. Odin sebagai pemimpin menunjukkan keberanian menghadapi takdir. Kisah Ragnarok mengajarkan tentang keberanian, pengorbanan, dan harapan akan pembaruan. Meskipun akhir dunia penuh kehancuran, selalu ada kesempatan untuk memulai kembali. Visualisasi Ragnarok sering menggambarkan pertarungan epik dengan api, petir, dan kekuatan luar biasa. Ini menjadi salah satu cerita paling dramatis dan simbolik dalam mitologi Nordik. Warisan Odin masih terasa dalam budaya modern, terutama dalam sastra, film, dan seni. Karakter Odin muncul dalam berbagai karya populer yang mengangkat mitologi Nordik. Simbol dan cerita Odin menginspirasi nilai kebijaksanaan, keberanian, dan pengorbanan. Nama Odin digunakan dalam berbagai konteks, dari nama tempat hingga produk budaya populer. Simbol rune dan cerita Valhalla juga menjadi inspirasi dalam musik, game, dan film. Odin menjadi ikon yang melampaui zaman dan budaya. Selain itu, praktik spiritual dan kepercayaan yang berakar pada mitologi Nordik masih dipelajari dan dihidupkan kembali dalam gerakan neo-pagan dan Asatru. Odin menjadi pusat spiritualitas yang menghubungkan masa lalu dan masa kini. Warisan Odin mengajarkan kita pentingnya mencari kebijaksanaan, berani menghadapi tantangan, dan menerima perubahan. Ia adalah simbol abadi dari kekuatan dan pengetahuan yang terus hidup dalam hati manusia. Visualisasi Odin dalam budaya modern sering menggabungkan elemen klasik dan kontemporer, menciptakan citra yang kuat dan relevan. Itulah kisah Odin, sang Allfather, dewa kebijaksanaan, perang, dan sihir dalam mitologi Nordik. Dari pengorbanan dirinya demi pengetahuan hingga perannya sebagai penguasa Valhalla, Odin mengajarkan kita tentang pengorbanan, keberanian, dan kebijaksanaan. Teruslah belajar dari kisah-kisah kuno ini dan temukan inspirasi dalam kehidupan Anda.